Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu Belum, dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Ini harusnya. Enggak, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Anda ketika datang Artinya, nggak tahu akan ada agenda Saya pembayatan. tidak tahu, saya kira itu sama. Munarman bisa diduga telah melakukan tindak pidana penyembunyian informasi terkait terorisme. Tindak pidana terorisme itu adalah tindak pidana perorangan ya. Yang disidikkan kepada Munarman itu adalah perorangan. Dalam penelitian kita sejak tahun 2003, Densus 88 itu ketika menangkap orang belum pernah ada vonis bebas di pengadilan. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat Ormas terlarang tersebut ditemukan beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton, dan ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aston yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Kado spesial di tengah Ramadan, Munarman berkumpul dengan Rizik Syihab. Saya berbayat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Berita menggembirakan datang pada Selasa 27 April sore ketika Densus 88 Anti Teror Polri menciduk Munarman dari tempat kediamannya di Pamulang. Kaget tidak juga sih karena masyarakat sudah gemas menunggu kapan Munarman ini diciduk. Bukan rahasia lagi, sepak terjangnya selama ini bersama Ormas Front Pembela Islam atau FPI dapat dikatakan sangat merusak negeri ini. Densus 88 DKI Jakarta telah melakukan penangkapan terhadap Saudara M di rumahnya di daerah perumahan Bukit Modern, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dengan mengenakan atasan putih, mantan petinggi FPI tersebut diseret oleh beberapa anggota polisi berseragam lengkap. Sudah dalam posisi dikepung saja, Munarman masih mencoba melakukan perlawanan kecil hingga sempat beradu mulut. Namun, polisi tidak main-main. Bahkan Munarman yang sempat mencari di mana sandalnya tetap diangkut ke dalam mobil. Enggak, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, mengatakan bahwa penangkapan Munarman ini dilakukan karena dugaan terorisme. Dalam hal ini, terkait kasus bayat teroris di 3 kota, yakni Makassar, Jakarta, juga Medan. Hal itu menjadi bukti kuat penangkapan pendukung Rizik Syihab tersebut. Terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar dan mengikuti bayat di Medan. Beberapa waktu lalu, sebanyak 26 tersangka teroris yang ditangkap di Gorontalo dan Makassar dibawa ke Jakarta. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Hadi Rusdi Hartono, mengatakan sebanyak 19 di antaranya adalah anggota FPI. Salah satunya mengaku ke polisi berbayat ke ISIS. Dalam bayat, anggota FPI itu menyatakan beberapa pemimpin FPI ikut hadir, dan salah satunya ialah Munarman. Saya berbayat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI
di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Saya ditangkap oleh pihak kepolisian sebab pada tahun 2015 saya pernah mengikuti bayat di Pondok Sudiang yang dihadiri oleh Ustaz Basri pemimpin acara, Ustaz Fauzan penerbit buku, dan Ustaz Munarman Panglima DPP FPI yang mewakili FPI. Kita mungkin masih ingat bagaimana Munarman berkelit tidak tahu menahu tentang seminar yang dihadirinya di Makassar. Menurutnya, dia tidak tahu acara tersebut mengagendakan bayat ISIS. Bahkan ketika diundang pada acara Mata Najwa pun, dirinya berkelit setengah mati seolah pertanyaan Najwa saat itu bermaksud menjebaknya. Pertanyaan saya, apakah sempat ada yang memanggil, ada yang Pertanyaan saya, apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda... Pertanyaan saya tanya. Bang Munarman Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme, jangan sampai orang terjebak. Itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda, bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah pernah. itu kejahatan? Pernah atau Karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Karena itu bukan kejahatan. Anda menjawab Berarti tidak ada pertanyaan kewenangan. simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu Belum, dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Untung saja Najwa tidak disiram air saat itu, seperti yang dilakukannya kepada pengamat sosial Tamrin Amal Tomagola di sebuah talk show beberapa tahun silam. Apakah masih mau menyangkal ini sebuah kebetulan? Atau seperti sangkalan Munarman bahwa ada kesan FPI di framing ormas teroris? Sudah banyak bukti yang dapat kita akses dengan mudahnya. Ditambah lagi dengan beberapa bukti yang selama ini disimpan rapi oleh aparat. Tujuannya menggiring supaya FPI itu menjadi organisasi teroris. Begitu FPI sebagai organisasi teroris sah secara opini publik, maka semua orangnya boleh ditindas, boleh diperlakukan di luar hukum. Di waktu yang sama, selain menciduk Munarman di kediamannya, polisi anti teror juga melakukan penggeledahan di markas ormas terlarang, yakni FPI di Petamburan. Dalam penggeledahan tersebut, tim Densus 88 menyita beberapa bahan baku komponen peledak berupa cairan TATP, sejumlah tabung yang berisi serbuk mengandung nitrat sangat tinggi jenis aseton. Tim yang lain juga melakukan penggeledahan di kantor sekretariat organisasi massa yang sudah dilarang oleh pemerintah di daerah Petamburan. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat ormas terlarang tersebut ditemukan beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton, dan ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Namun, tim kuasa hukum FPI, Aziz Yanwar, mengklaim cairan itu merupakan bahan pembersih WC. Kenapa harus pakai serbuk jenis aseton? Padahal banyak loh merek pembersih toilet yang dijual bebas. Kalau kemarin sebut golok buat kupas mangga, sekarang bahan peledak jadi pembersih toilet. Lelucon macam apa ini? Serbuk yang dimaksud tadi saya sempat bertanya kepada pihak penanggung jawab tadi di kantor, dan informasi dari beberapa pihak itu memang pembersih WC. Pembersih toilet yang memang digunakan untuk program bersih-bersih WC dan toilet masjid. Ya, petugas yang melakukan penggeledahan itu kan Puslapor ya, Pusat Laboratorium Forensik. Mereka ini adalah pihak kepolisian yang mempunyai kapabilitas di bidang kimia. Dan tentu dengan kapabilitas itu mereka akan bersaksi nanti di pengadilan sebagai barang bukti yang akan diperiksa oleh hakim.
Sekarang sudah sangat jelas bahwa Munarman tidak bisa selamanya bebas. Menurut pegiat media sosial Denny Siregar, orang ini adalah sosok nyata yang terkait ISIS. Orang ini sudah sangat berbahaya, tidak hanya sekadar tukang siram teh ke wajah orang, tapi Munarman terlibat dalam pembayatan teroris terkait ISIS. Kita tahu bahwa terorisme di Indonesia ini sangat mengerikan dan sangat rentan. Negara ini sangat mudah dipecah belah. Negara ini nyaris pecah akibat politik identitas yang terus dilancarkan. Masih banyak PR bagi kepolisian dan Densus 88 menjaring mereka yang terlibat terorisme. Juga banyak tokoh yang tak bertanggung jawab, memberikan opini yang tak jelas ke masyarakat, dan bahkan membela Munarman secara terang-terangan. Contohnya seperti Fadlizon, dirinya sempat menjadi trending topik di Twitter akibat cuitannya yang mengatakan bahwa dirinya mengenal baik Munarman, dan tuduhan terhadap Munarman adalah hal yang mengada-ngada dan kurang kerjaan. Fadlizon ternyata mengenal baik Munarman yang diduga terlibat jaringan terorisme. Bukankah ini dapat dikatakan membela tanpa nalar yang jelas? Di samping semuanya ini, kita patut mengapresiasi kerja kepolisian yang telah mengambil langkah tegas memberantas jaringan teroris di Indonesia. Selain itu juga, bukankah Munarman patut berbahagia karena pada akhirnya di bulan Ramadan ini dirinya dapat kembali berkumpul bersama pimpinannya, yakni Rizik Syihab. Munarman ini kan sarjana hukum, ngerti mengenai hukum. Dia tahu mengenai undang-undang terorisme. Sebetulnya kalau dia itu tahu ada pembaiatan waktu itu terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi, disebut loh di dalam baiatan itu untuk membaiat Abu Bakar Al-Baghdadi bahwa Munarman bisa diduga telah melakukan tindak pidana penyembunyian informasi terkait terorisme.